Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu Pendidikan Pancasila, Ibu Monika Tiara, SPD MPD, dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Zainal Abidin. Baiklah, pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala masyarakat yaitu Bapak Zainal Abidin bersama rekan saya. Pertama, saya Dwi Aryani, NIM 2112938, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan rekan saya Nadia Meisha Putri, NIM 2112942, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada pertanyaan pertama kepada narasumber kita yang akan disampaikan oleh Nadia Meisha Putri. Kepada Nadia dipersilahkan. Saya akan bertanya kepada narasumber sekarang, yaitu kepada Bapak Zainal Abidin. Yang pertanyaannya, bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Saya Zainal Abidin sebagai akademisi mencoba menjawab pertanyaan mahasiswa PGSD ya. Mahasiswa PGSD, untuk lebih jelasnya saya baca pertanyaannya, bagaimana konsep Pancasila sebagai sistem etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, di sini ada dua konsep sebetulnya yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama sistem etika, kemudian yang kedua konsep Pancasila. Jadi kedua-duanya harus ada kaitan. Kalau sistem etika itu adalah terkait dengan norma, aturan, budaya, perilaku, dan segala macam yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Itu kalau saya mengatakan itu termasuk pada etika. Jadi kalau perilaku kita atau norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya tentu kita harus berkiblat kepada falsafah negara kita sendiri. Apa itu? Pancasila. Makanya etika yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai atau harus berlandasan kepada ya ketuhanan, ya persatuan, ya kebangsaan, ya kerakyatan, sampai kepada sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum harus seperti itu. Jadi Bapak berikan jawaban secara global saja. Barangkali kalau pertanyaan nomor satu mungkin seperti itu, di mana sekali lagi bahwa nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang dijabarkan di setiap sila Pancasila, dari 5 sila Pancasila itu. Bapak pikir seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan yang kedua Pak. Menurut pendapat Bapak, apakah praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sudah sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila? Oh gitu. Bapak baca lagi ya supaya lebih jelas. Apakah praktek kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sudah sesuai dengan sila yang terkandung dalam sila Pancasila? Satu kondisi yang barangkali harus kita ketahui bahwa negara kita itu sebagian kita mengatakan masih negara yang berkembang, walaupun ada yang mengatakan negara yang sudah maju. Dalam hal ini kita masih berusaha maksimal agar
katakanlah kepemimpinan manajemen baik legislatif ataupun yudikatif itu seharusnya memang berlandaskan kepada sila-sila Pancasila itu. Jadi seorang pemimpin harus betul-betul menerapkan dalam kehidupannya bagaimana yang berketuhanan, bagaimana yang berpersatuan, sampai kepada bagaimana yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah sesuai dengan kaidah Pancasila? Mungkin secara umum kita jujur saja, objektif saja mengatakan ya mungkin belum sempurna. Dikatakan sebagian ya sudah, tapi mungkin banyak yang belum. Bisa kita lihat seorang pemimpin itu kadang-kadang kiblatnya itu bukan mengabdi kepada negara, tapi nawaitunya itu mungkin ada sesuatu, misalnya ada memperkaya diri sendiri dalam bentuk korupsi, menolong famili dalam bentuk nepotisme, dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi semuanya itu kita jujur bahwa itu belum. Andai kata misalnya kepemimpinan kita, manajemen kita dari desa sampai ke pusat betul-betul mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila, negara kita makmur. Tetapi insya Allah kita dalam berusaha menuju yang betul-betul ideal dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bapak pikir seperti itu. Terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih kembali. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Nadia Misha. Pada Nadia dipersilakan. Baik Pak, tadi kan sudah Bapak jelaskan dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 tentang praktek-praktek kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai sistem etika yang pertanyaan 1 tadi Pak? Bapak baca lagi ya, supaya lebih pas. Ya. Bagaimana perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai sistem etika. Yang harus kita akui bahwa Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup, karena dia itu, Pancasila itu adalah falsafah negara kita. Jadi apapun perbuatan, perlakuan dan sebagainya itu harus berpedoman dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, katakanlah seorang pemimpin atau kita sebagai warga negara Indonesia, sebetulnya dalam kehidupan itu terapkanlah nilai-nilai etika kehidupan, norma, aturan baik tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang betul-betul adalah penjabaran dari nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila. Kembali kepada yang nomor 2 tadi, andai kata misalnya dari masyarakat, pemimpin betul-betul menerapkan nilai-nilai atau sistem etika yang berlaku di Indonesia, berpedoman atau berpegang teguh pada nilai Pancasila, negara kita makmur, karena negara kita kaya raya. Insya Allah barangkali dalam waktu yang dekat kita akan bisa seperti itu, insya Allah. Barangkali demikian saja, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban semua pertanyaan yang kami lontarkan hari ini. Baik, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Zainal Abidin sebagai narasumber, kami Dwi Aryani selaku moderator, dan Nadia Misha Putri sebagai pelontar pertanyaan. Mohon undur diri. Maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.